Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusman dari STB Negeri Ciamis. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan laporan terkait pemecahan masalah yang saya hadapi, yaitu dan khususnya terkait masalah kehadiran siswa kelas 10 SMA LB Autis di STB Negeri Ciamis. Nah, seperti kita ketahui, bulan Juli itu kan merupakan bulan awal di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Nah, setelah sekian lama kita para peserta didik itu belajar di rumah, kini mereka mulai memperkenalkan kembali untuk sekolah atau belajar langsung di sekolah secara tatap muka. Namun, ya dikarenakan mereka sudah terlalu lama belajar di rumah, maka pada saat mereka kembali ke sekolah itu memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Nah, di antaranya itu adalah masalah kehadiran di sekolah. Kedatang mereka sekolah kadang sering terlambat. Nah, misalkan untuk hari Senin biasanya aku harus mengikuti apel, mereka terlambat datang. Begitu juga di hari-hari sebelum yang lain juga mereka kadang pas belajar dari dimulai baru datang. Nah, itu ini menjadi suatu masalah yang dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada itu saya coba untuk menganalisis dari apa nama itu akar permasalahannya dari mana. Ternyata setelah dipelajari dan ditanyakan informasi kepada orang tua dan teman-temannya, ternyata yang menjadi akar permasalahan keterlambatan mereka datang ke sekolah itu adalah mereka tuh terbiasa tidur terlalu larut malam. Mungkin yang tadinya mereka tuh karena menganggap nggak sekolah, nah sekarang pas waktunya udah sekolah masuk kembali, jadi terbiasa terbawa-bawa biasa itu, sehingga yang mengakibatkan mereka tuh bangun kesiangan. Yang terakhir ya mengakibatkan terlambat ke sekolah. Hal ini kalau misalkan terus-terusan dibiarkan akan sangat mengganggu kegiatan pelajaran. Begitu juga untuk hasil capaian pembelajaran mereka pun tidak akan berhasil secara optimal. Maka dari itu, saya mencoba untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa alternatif solusi yang saya coba sampaikan yang kami kedepankan. Di antaranya yang pertama itu secara langsung menegur dan menasihati siswa tersebut, menjelaskan pada mereka bahwa sesungguhnya kalau misalkan tidur itu jangan terlalu malam-malam. Kalau misalkan terlalu malam, itu akan mengakibatkan terlambat sekolah. Maka dari itu, batasi dulu. Untuk saat ini, jangan tidur lewat jam 9. Kalau jam 9, udah harus langsung tidur. Atau kalau perlu juga tambahkan set alarmnya supaya berbunyi, misalkan jam 5 atau jam setengah 5, supaya bangun. Jadi tidak bablas untuk bangunnya. Nah, selain itu, saya pun mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana misalkan dengan kondisi seperti ini, minta tolong kerjasamanya kepada orang tua agar misalkan mereka pun membimbing para putranya di rumah agar tidak supaya tidurnya itu lebih teratur. Misalkan ya kayak tadi tentuin jam sekian, jam 9 harus tidur, jadi harus dilaksanakan seperti itu supaya nanti tidak berimbas pada terlambat datang ke sekolah seperti itu. Karena kalau misalkan terus lanjut, tetap ini akan merugikan anak bapak ibunya sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dicoba, diterapkan, dinasihati siswa dan juga berkomunikasi dengan orang tua, akhirnya setelah dilaksanakan seperti itu, alhamdulillah di pemecahan masalah tersebut bisa nampak perubahan yang terjadi. Di antaranya pertama tingkat kehadiran peserta didik itu mulai membaik. Yang tadinya dia biasa terlambat, sekarang berangsur-angsur sudah mulai menjadi tepat waktu. Begitupun misalkan hari Senin pun jadi bisa ikut upacara yang tadinya dia cuma misalkan datang pas upacara. Begitu juga kesiangan semakin berkurang. Biasanya kadang misalkan hampir setiap hari, sekarang udah berkurang. Hampir misalkan udah hampir seminggu udah bisa tepat waktu, walaupun misalkan cuma 5 menit atau 10 menit sebelum. Dan selain itu pun komunikasi dengan orang tua akhirnya berjalan dengan lancar. Karena biasanya diawali dengan adanya komunikasi dengan orang tua. Nah, itu mengakibatkan mereka pun semakin perhatian pada sekolah dan selalu memantau perkembangan sekolah seperti apa. Nah, bagian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait masalah
pemecahan masalah di bulan Juli yang saya hadapi. Moga-moga ini bisa bermanfaat dan menjadi rujukan atau misalkan contoh dari yang lain bisa terapkan di tempat yang ada tempat yang lain. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.